Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat kepada kalian yang telah naik kelas ke kelas 8. Bapak harap kalian selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring yang akan kita laksanakan mulai hari ini, hingga kita dapat bertatap muka langsung saat pandemi ini telah usai. Materi yang akan kita bahas adalah materi bab 1, yaitu tentang materi memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran kita pada bab 1 ini. Yaitu setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat: yang pertama, mengidentifikasi arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang kedua, menganalisis makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang keempat, menganalisis arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, pada pertemuan kita pada hari ini kita akan fokus kepada mengidentifikasi arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian petunjuk pembelajaran. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, marilah kita lakukan hal ini dalam pembelajaran daring pada hari ini. Yang pertama, awali pembelajaran dengan berdoa. Yang kedua, lakukan pembelajaran dengan penuh semangat. Kemudian yang ketiga, buka dan bacalah buku paket kalian dan sumber belajar lainnya. Yang keempat, catat poin penting dari materi yang telah disampaikan. Jika ada yang kurang paham, bisa kita diskusikan di dalam WhatsApp group. Yang kelima yaitu selalu lakukan 5M untuk mencegah penyebaran COVID-19. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yaitu falsafah bangsa Indonesia. Dalam kedudukannya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan bangsa, tentu Pancasila memiliki fungsi dan peranan Pancasila, yaitu di sini Pancasila memiliki fungsi dan peranannya menurut TAP MPR nomor 3 MPR/2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundang-undangan. Menyatakan bahwa fungsinya itu ada 7 jenis atau 7 macam, yaitu yang pertama adalah jiwa bangsa Indonesia, yang kedua kepribadian bangsa Indonesia, yang ketiga sumber dari segala sumber hukum, yang keempat yaitu perjanjian luhur, yang kelima adalah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, yang keenam yaitu satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang terakhir adalah sebagai moral pembangunan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita bahas terlebih dahulu satu persatu dari fungsi Pancasila tersebut. Yang pertama adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Apa itu Pancasila sebagai jiwa bangsa? Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak zaman bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Nah, di sini kita wajib berbangga kepada bangsa Indonesia karena memiliki Pancasila yang satu-satunya hanya Indonesia yang punya. Nilai-nilai Pancasila pun lahir dari budaya luhur bangsa Indonesia yang telah ada sejak zaman lampau yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, kita patut berbangga yang namanya Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa kita, sebagai pribadi bangsa kita yang membedakan dengan bangsa lain. Jadi kita ini tidak sama dengan bangsa lain karena kita memiliki yang namanya Pancasila. Kemudian kita lanjut ke fungsi yang ketiga, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental penjabaran dari nilai dasar. Nah,
Jadi yang namanya Pancasila ini membawahi seluruh hukum yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila ini juga menjadi sebuah sumber hukum dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi Pancasila itu paling puncak. Jadi tidak boleh ada hukum yang melanggar ataupun bertentangan dengan Pancasila. Jika ada, maka hukum tersebut harus dicabut karena tidak sesuai dengan ideologi kita, yaitu Pancasila. Kemudian fungsi yang keempat yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya oleh PPKI, namun sebenarnya PPKI adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Nah, jadi PPKI ini mewadahi dari perjanjian bersama rakyat tersebut yang menjadikan nilai-nilai Pancasila tadi disahkan menjadi sebuah ideologi Pancasila. Kemudian fungsi yang kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, jadi tujuannya ini sangat mulia, yaitu cita-citanya menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dalam pembangunan. Jadi, dalam melaksanakan pembangunan ini harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Untuk mencapai apa? Mencapai tujuan bangsa Indonesia yang tadi. Menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sehingga pembangunan itu akan merata, tidak terfokus pada suatu daerah. Jadi semuanya itu dapat menikmati pembangunan yang ada di Indonesia. Ya, demikian tadi materi yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada yang kurang pas ataupun kurang paham dari kalian, nanti kita akan bahas di dalam WhatsApp group. Nah, jadi nanti kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang kalian temui dalam materi kita pada hari ini. Apakah itu dari fungsi Pancasila itu sendiri ataupun permasalahan-permasalahan di Indonesia yang terkait dalam fungsi Pancasila. Nah, silahkan kita nanti akan diskusikan di dalam WhatsApp group ya. Terima kasih atas perhatian kalian pada hari ini. Selamat belajar dan tetap semangat dalam pembelajaran kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.